Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Sumatera Barat menyebut banyaknya pembangunan kawasan perumahan yang berada di sekitar Sungai Batang Kuraഞ്ചi tidak mengantongi izin yang sah dan berpotensi merusak lingkungan di sekitar aliran Sungai Batang Kuraഞ്ചi. Hal ini disampaikan Kepala Departemen Advokasi Tommy Adam saat digelarnya Focus Group Discussion yang dilaksanakan di Sekretariat WALHI Sumatera Barat, Kelurahan Anduring pada Kamis pagi. WALHI Sumatera Barat mencatat banjir bandang terjadi akibat terdapatnya bangunan perumahan Riverside UJBP yang dibangun oleh PT Bagindo Anugrah Agung dan berada di pelataran Sungai Batang Kuraഞ്ചi, Kecamatan Kuraഞ്ചi, Kota Padang, dan telah melanggar Permen PU nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis padan dan garis padang danau. Selain itu juga melanggar Pasal 4 ayat 1. Kegiatan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Kebencanaan. Artinya bahwa ketika pembangunan ini dilaksanakan, pembangunan ini akan berisiko menambah beban lingkungan, kemudian menambah beban bencana yang akan datang di kemudian hari. Dari fakta hitungan kami, luas bangunan ini, luas perumahan ini ya yang akan dibangun ini seluas 1,45 hektar. Artinya ketika kami hitung akan ada ribuan kakak kalau jadi begitu ya perumahan ini jadi yang mungkin akan terdampak risiko bencana banjir dan banjir bandang seperti yang terjadi di Lembah Hanai. Itu. Artinya ya kemungkinan korban jiwa, kemudian korban material begitu kerugian ini akan terjadi jika pemerintah tidak tegas menindak aktivitas pembangunan perumahan ini. Sejauh ini pembangunannya sudah dapat perizinan atau bagaimana? Sejauh ini yang kita peroleh begitu di BWS 5 Kota Padang Sumatera itu bahwa tidak ada satupun rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh BWS 5. Artinya sampai sekarang iya itu sudah dikonfirmasi oleh BWS 5. Artinya sampai saat ini bangunan ini masih ilegal begitu. Nah, kemudian timbul pertanyaan kenapa tidak dilakukan penindakan? Nah, yang ingin saya katakan, ini tidak hanya pelanggaran administrasi, bukan pelanggaran kemudian dia ngurus izin kemudian diperoleh, tapi ini ada klausul pidana. Di dalam tata ruang itu pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang itu bisa dipidana, bisa dipenjara orangnya itu. Sebenarnya bicara terkait dengan keselamatan orang banyak. Nah, karena aktivitas-aktivitas yang terjadi di bantaran itu tidak hanya aktivitas hanya satu masyarakat saja, tapi sudah menjadi aktivitas bisnis. Misalnya dibangun beberapa perumahan yang dari secara historis hasil investigasi kita itu merupakan bekas aliran sungai yang kemudian ditinggalkan karena debit air Batang Kuraഞ്ചi mengecil. Nah, kalau dari hasil diskusi tadi ternyata kemampuan debit air Das Kuraഞ്ചi itu bisa mencapai 1.200 meter kubik maksimalnya. Nah, artinya ini perlu diwaspadai. Nah, dari sejarah kejadian banjir pun itu luar biasa dampaknya, sampai ada yang memutus akses jalan, kemudian misalnya sekarang sedang ada aktivitas pembangunan Riverside UJBP Regency. Nah, dari catatan diskusi kita dengan beberapa masyarakat dan juga dengan instansi terkait, daerah itu sebenarnya memang dulu adalah daerah bekas aliran sungai yang kemudian mengering ditinggalkan ketika debit air kecil. Kalau melihat pada posisi lokasinya, nah itu terlihat dekat jembatan bypass itu ternyata lokasi bangunannya sebenarnya sudah di tengah sungai. Musli Febrios, Padang TV.